Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Shalom. Kami senang kembali boleh hadir bersama-sama dan kami boleh menyapa Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sukacita. Dan pada kesempatan kali ini maka talk show kita sedang membicarakan satu departemen yang merupakan ujung tombak yang ada di gereja kita, yaitu Departemen Misi. Dan tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari saya mengajak kita untuk menyapa dua narasumber kita yang sangat spesial pada kesempatan ini. Yang pertama, narasumber yang pertama kita adalah Bapak Pendeta Dr. Darsono Ambarita, MTH. Shalom. Shalom Pak Darsono. Shalom Pak Apa Benyamin. kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Terima kasih Pak buat kesempatan dan waktu yang diberikan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan yang kedua narasumber kita adalah Bapak PDM Tommy Tobing MTH. Shalom Pak. Shalom Bang. Apa kabar? Puji Tuhan. Wah, terima kasih Pak udah diberi kesempatan waktunya untuk datang dan bersama-sama nanti kita akan memberkati umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara kita pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, misi seperti yang saya katakan tadi ini merupakan salah satu departemen yang merupakan ujung tombak yang ada di keluarga besar GB Medan Plaza. Nah, buat narasumber yang terhormat, yang terkasih, pertanyaannya mungkin pada kesempatan ini adalah apa yang menjadi visi misi dari Departemen Misi itu sendiri? Silakan. Terima kasih Pak Ben buat hari ini. Ya. Kami diizinkan untuk hadir di tengah-tengah acara ini. Visi yang pertama adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Itu visi daripada Departemen Misi. Dan kemudian misinya adalah mengadakan penginjilan. Dan yang kedua adalah pembukaan gereja baru, penanaman gereja baru, dan yang ketiga adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terjangkau atau UPG, Underreached People Group. Itulah menjadi visi dan misi daripada Departemen Misi dan Penginjilan. Baik Pak, dari visi misi yang ada tentunya itu tujuannya adalah untuk seperti amanat agung Ya, amanat yang agung. sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, mungkin ada pemirsa yang menyaksikan pada kesempatan hari ini, mereka pengen punya kerinduan untuk bergabung. Kira-kira siapa yang akan menjawab? Pak Tommy mungkin ya? Ya, Sebagai silakan, Pak narasumber, Tommy. apa sih Pak persyaratan untuk bisa bergabung di dalam Departemen Misi ini Pak? Ya, sebenarnya sudah sejak lama ya Departemen Misi kita itu melakukan yang namanya audisi. Jadi saudara bahwa setiap tahunnya itu ada perekrutan yang kita lakukan, ya. Kita umumkan di gereja cabang-cabang kita, dan biasanya itu selalu banyak ya yang ikut. Kemudian mereka-mereka yang datang untuk diaudisi, yang lulus itu kita akan training mereka, kita bekali dengan berbagai-bagai pelayanan misi supaya suatu saat nanti mereka akan kita utus. Kira-kira begitu. Wow, jadi mereka harus mengikuti prosedur dari awal ya, Iya. punya hati dulu, dari dalam diri dulu, baru mereka mengikuti administrasi yang ada di gereja. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini merasa, saya pengen melayani, saya pengen punya pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh mendaftar. Kalau mendaftar nanti ke Departemen Misi langsung gitu Pak? Ya, kita membuka pendaftaran itu sudah diumumkan sebenarnya di warta-warta yang ada. Ya. Oh. Kemudian kita tentukan waktunya, tanggalnya, harinya, dan tempatnya juga. Dan kita eksekusi langsung. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, kami nggak terima warta. Jangan lupa, ini sudah era digital. Ya. Gereja kita memberikan informasi itu ada di website ataupun ada di dunia media sosial daripada gereja kita. Bapak Ibu Saudara boleh searching di sana dan Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi juga di sana. Betul ya benar. Bapak? Ya. Nah, baik Pak, kalau kita melihat gereja, ya, gereja yang besar, gereja yang bertumbuh. Salah satu ciri gereja yang bertumbuh tentunya mereka adalah gereja yang berhasil untuk melipat gandakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan dalam gereja tersebut. Ya. Oke. Nah, seperti contoh, kita punya gereja keluarga besar GB Medan Plaza, ya. Dari tahun 1993, cuma satu cabang, cuma satu gereja lokal. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ini dicatat menjadi 227 cabang gereja yang ada di Sumatera Utara. Betul ya Bapak-Bapak, para narasumber. Nah, pertanyaan saya itu begini. Apa yang menjadi metode yang dilakukan oleh Departemen Misi untuk melipat gandakan atau menumbuhkan, mengembangkan,
dari satu gereja kepada gereja lain sampai akhirnya sampai saat ini 227, dan tentunya kita berdoa, kita percaya tidak berhenti di 227. Ya. Kita terus berdoa, dan kita terus melakukan firman Tuhan lebih dari itu sampai waktunya Tuhan datang. Boleh dijawab Bapak-bapak narasumber. Ya, baik, terima kasih Pak Ben. Memang gereja kita diawali dari 1 dan sekarang jumlahnya sudah cukup besar, yaitu 227 cabang. Dan ini pelayanan yang luar biasa. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena memang gereja kita itu memiliki satu komitmen untuk memperluas kerajaan Allah dengan membuka cabang-cabang baru. Maka yang kita lakukan adalah, yang pertama kita mapping dulu, kita petakan dulu wilayah-wilayah tersebut. Yang memang di sana itu membutuhkan dan gereja Tuhan ada di situ. Jadi yang pertama adalah kita mapping, dan kemudian yang kedua kita akan berdoa untuk wilayah tersebut. Kita doakan daerah tersebut, dan kemudian sambil kita bersama-sama dengan orang-orang yang punya hati, dan setelah itu kita bikin satu komunitas namanya yaitu kubu doa. Dari kubu doa ini kemudian berlanjut, kemudian menjadi satu kelompok FA yang kuat. Dan ini bersinergi dengan gereja lokalnya atau gereja pusatnya, sehingga dengan komunitas yang berdoa, memetakan, kemudian lahirlah satu FA. Dari FA itu kemudian meningkat menjadi bakal jemaat, menjadi pos PI begitu, sehingga gereja itu pos PI ini nanti akan naik levelnya menjadi gereja lokal atau gereja otonom. Jadi gereja kita itu lahir memang karena dari komunitas di mana jemaat-jemaat yang punya hati, yang rindu, di mana wilayah-wilayah itu ada gereja Tuhan. Dan kemudian gereja kita juga tidak melakukan penggabungan, Pak Ben. Kita tidak melakukan penggabungan dari gereja lain, tetapi kita mulai dari FA, dari kelompok sel. Jadi semua awalnya dari situ. Sehingga sekarang gereja kita yang jumlah sudah 200 lebih, itu dari FA kita yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza. Begitu Pak Ben. Wow, berarti semuanya dari kita, dimulai dari kita, oleh kita, dan memang hasilnya memang kembali dari kepada kita, dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Jadi jangan berpikir bahwa saya cuma jemaat. Berarti siapa saja bisa dong. Bisa. Dimulai dari FA. Nah, FA itu kan bukan berarti harus 20, 30. Tidak. Ya kan? 2-3 orang dimulai dari jemaat yang cuma 2-3 orang. FA, kubu doa, akhirnya menjadi pos PI, pos PI menjadi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan step atau langkah-langkah yang ada di gereja kita. So, jangan menganggap bahwa saya tidak mampu, saya cuma jemaat biasa gitu ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara punya? Come on, berikan untuk Tuhan. Dan yang terakhir ini Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Kita sering mendengar yang namanya acara pemulihan Pondok Daud. Dan dari berapa tahun belakangan ini kita sering dan ada diinformasikan bagi setiap jemaat. Saya percaya jemaat juga pernah minimal mendengar. Nah, tetapi mungkin jemaat belum tahu persis gitu ya. Boleh nggak Bapak-Bapak narasumber atau siapa nanti yang menjawab, boleh silakan. Pertanyaannya gini, boleh nggak Bapak-Bapak ini menginformasikan kepada kita contoh daerah-daerah mana yang mengalami pemulihan Pondok Daud, dan apa sih tujuan itu, acara itu? Silakan Pak, siapa yang jawab? Silakan Pak Tommy bisa jawab. Jadi silakan. Bang Ben, pemulihan Pondok Daud KKR pemulihan Pondok Daud itu, ini adalah merupakan satu momen yang sangat exciting bagi kita. Secara pribadi juga saya, karena bahwa acara-acara yang kita buat itu di daerah-daerah, itu merupakan suatu tempat di mana Tuhan itu benar-benar melawat umatnya. Dan selalu setiap acara-acara yang kita buat, itu antusias daripada orang-orang itu luar biasa. Kehadiran yang begitu banyak, kemudian juga acara-acara yang begitu dikemas dengan begitu baik, ya, sesuai dengan DNA yang kita punya, yang kita importasikan ke daerah-daerah, itu membawa suatu dampak yang luar biasa Bang Ben. Ya, termasuk juga kita melihat setiap kali acara itu dilangsungkan di daerah-daerah, maka kita melihat buahnya itu nyata. Ya. Kemudian dan selalu acara-acara KKR yang kita buat itu tidak hanya acara KKR Bang. Itu juga termasuk juga kita ada buat pelatihan-pelatihan ya, training, workshop, seminar-seminar. Dan pada kesempatan-kesempatan itu kita di sana itu men-share ya
apa yang menjadi DNA gereja, kemudian apa yang menjadi warna-warna pelayanan yang ada di pusat itu terimpartasi dengan baik ke daerah-daerah. Ya, jadi Itu luar pemulihan biasa. Pondok ini Pak Ben juga merupakan bagian inti daripada pelayanan kita, DNA gereja kita, bahwa pelayanan kita itu selalu dengan doa, pujian, dan penyembahan. Seperti Daud sebagai seorang raja, pemimpin, tetapi dia juga sebagai seorang pemuji, penyembah yang sangat luar biasa sehingga dalam kepemimpinannya bangsanya berkati Tuhan. Nah, jadi kegiatan pemulihan Pondok Daud ini bukan hanya saja memberkati gereja-gereja kita atau gereja lain, tapi juga memberkati kota-kota atau desa di mana kita berada. Dan puji Tuhan, setiap kita berkegiatan di Dolok Sanggul, kemudian kita bikin kegiatan di Sidikalang, kemudian kita bikin kegiatan juga di daerah-daerah lain, itu sangat luar biasa antusiasnya. Dan banyak orang diberkati dengan kegiatan ini. Ya, Begitu. dan yang luar biasa Bang, bahwa kakek-kakek yang kita laksanakan di daerah-daerah pemulihan Pondok Daud itu bukan hanya keluarga besar GBI Medan Pelajar, tapi bahwa acap kali juga itu didukung juga oleh Aras Nasional ya, dan mereka juga mau terlibat, dan itu membuat itu menjadi sangat seru. Jadi gereja-gereja denominasi lain Ya, juga mereka hadir. betul. Dan mereka juga diberkati dengan sangat acara diberkati, tersebut ya. sangat. Wow. Nah, Bapak Ibu, ini acara yang bukan biasa, ya kan begitu ya. Tadi Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan dan sudah mendengar bahwa acara pemulihan Pondok Daud ternyata ini bukan hanya sekedar acara selebrasi saja. Setuju ya? Bukan hanya sekedar pujian penyembahan, nyanyi udah selesai, tetapi ada acara workshopnya di mana memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah tersebut. Dan tentunya mungkin ini merupakan salah satu cara yang Departemen Misi dan departemen-departemen yang lain yang ada di Apostolic Prophetic untuk mengharapkan, ada satu harapan tentunya ya Bapak-Bapak, bahwa apa yang terjadi di pusat, di Medan, ini juga bisa dialami oleh cabang-cabang yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, Anda berada di daerah-daerah lain yang rasanya kami rindu untuk diberkati, atau kami rindu untuk menjadikan kota kami untuk menjadi tempat untuk pujian penyembahan, doa pujian penyembahan, dan diperlengkapi dengan dengan segala macam hal-hal spiritual, hal-hal rohani untuk membangun kota Anda, untuk membangun daerah Anda. Itu kemana dihubungi, Pak? Departemen Misi? Ya, bisa langsung hubungi ke Departemen Misi kepada kita. Ya. Jika Bapak Ibu terbeban dan rindu untuk mendukung pelayanan yang ada di Departemen Misi, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kita atau di warta-warta gereja yang selalu tampil di gereja yang ada di Keluarga Besar Medan Plaza. Wah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita pada kesempatan hari ini. Jangan berkecil hati karena talk show yang seperti ini juga akan muncul untuk periode waktu yang berikutnya. Apa yang akan dibahas lebih dalam, dan Bapak Ibu Saudara boleh mengerti apa yang selama ini pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang kurang mengerti. Jangan tinggalkan channel ini. Tetap tunggu informasi yang ada karena talk show untuk departemen yang ada, dan hari ini Departemen Misi, percayalah, ke depan kita akan muncul lagi dan kita akan bersama-sama memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Dr. Darsono Barita untuk boleh menutup kita di dalam doa, dan Bapak boleh berkenan untuk mendoakan jemaat yang boleh menyaksikan acara kita pada kesempatan ini. Baik, kita akan berdoa, kita akhiri acara ini. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami bersama-sama telah belajar dan diperlengkapi, bahkan kami dapat mengetahui bagaimana kegiatan program daripada Departemen Misi yang ada di Gereja Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Berkati Tuhan, biarlah setiap program yang kami lakukan seturut daripada kehendak Tuhan. Dan terima kasih, biarlah kami semua menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita Injil untuk memenangkan jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih hari ini buat hamba-Mu, Pak Benyamin, dan juga Pak Tommy dan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati juga umat-Mu yang hari ini menyaksikan acara ini. Tuhan berkati mereka, serta mereka berlimpah-limpah. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur bersama-sama, katakan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara,
Demikianlah acara kita sampai hari ini dan kami mengucapkan terima kasih buat kedua narasumber yang boleh Terima kasih, memberkati Pak Ben. kita. Terima Terima kasih. kasih Bapak Pendeta Dr. Darson Ambarita, terima kasih Bapak Pendeta Tommy Tobing yang boleh memberkati kita pada kesempatan hari ini. Kami berharap Bapak Saudara kita boleh bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.